percaya kita semua yang berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Saya bersuka cita bisa bertemu dan melihat wajah Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Saat ini saya mengundang kita semua, kita bangkit berdiri, kita boleh salam dan sapa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ini adalah bulan kedua dan kita bersyukur di mana kita telah menemukan tema tahunan kita, yaitu melangkah lebih maju. Berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudaraku. Kita percaya sepanjang tahun 2024 ini kita akan maju bersama, kita akan bersama-sama melewati apapun yang kita hadapi sepanjang tahun ini. Dan untuk tema bulanan atau topik bulan ini adalah menanggalkan beban, di mana bulan lalu kita belajar tentang jangan khawatir, maka di bulan Februari kita akan belajar tentang menanggalkan beban ataupun menanggalkan dosa. Dan ada banyak kegiatan juga yang akan kita lakukan, di mana juga pada tanggal 14 Februari bangsa kita Indonesia akan melakukan pemilihan presiden. Yang sudah mendapatkan undangannya boleh tunjuk tangan. Sampai hari ini pun saya belum menerimanya, tapi saya berharap mungkin besok saya sudah menerima undangannya. Kita semuanya marilah datang ke TPS, kita gunakan hak suara kita. Siapapun nanti yang menang, kita percaya dia yang daripada Tuhan. Dan kita juga berdoa di dalam doa pribadi kita, supaya pemilu tanggal 14 nanti semua dalam keadaan baik, tidak ada hal yang tidak kita inginkan terjadi. Bagi kaum bapak kaum ibu juga kami mengundang pada tanggal 15 Februari akan mengadakan ibadah kaum bapak kaum ibu yang pertama kali di tahun 2024. Tempatnya di gereja kita GKI Padang, Jalan Bandar Pulau Karam. Dimulai pada pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Dress code-nya juga sudah ditentukan. Boleh memakai warna merah ataupun warna pink. Kalau saya percaya nggak apa-apa sih kalau laki-laki memakai baju pink, nggak apa-apa. Ataupun yang perempuan juga memakai pink boleh juga. Atau semua diserahkan kembali kepada Bapak Ibu Saudaraku. Untuk hari ini ada pembelajaran agama Kristen tingkat SMP dan SMA dimulai pada pukul 14 WIB atau jam 2 siang. Dan untuk hari ini juga kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Dan saat ini saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca renungan kita yang diambil dari Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu menopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kita baca bersama Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Selamat beribadah. Haleluya. Biar pada hari dan seterusnya biar kita memandang hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Pujian ini berkata biar kita melihat kepada Sang Putra Juru Selamat kita, wujud kasih Allah. Mari sama-sama kita muji Tuhan kita. Oh lihat Sang Putra. Oh lihat Sang Putra Juru Selamat kita, wujud kasih Allah. Tinggikan dia selamanya. Oh lihat Sang Putra. Oh lihat Sang Putra. Nyanyikan keselamatan. Keselamatan menembus gelap dunia. Hidup ini berubah menjadi berarti. Kebebasan mengguncangkan atmosfer. Hapus masalah, jadi ciptaan baru. Dia rendahkan diri, mengasihi
selamanya. Dalam terangnya takut dan gelap sirna. Dia rendahkan diri mengasihi kita. Satu yang namanya Yesus, Yesus Tuhan. Oh lihat Sang Putra, Juru Selamat kita, wujud kasih Allah, tinggikan Dia selamanya. Oh lihat Sang Putra, Juru Selamat kita, wujud kasih Allah, tinggikan Dia selamanya. Oh lihat Sang Putra. Oh lihat Sang Putra. Nyanyikan, Dia rendahkan diri, Dia rendahkan diri mengasihi kita. Satu yang kekal, hanya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dia rendahkan diri mengasihi kita. Satu yang kekal, Yesus Tuhan. Nyanyikan. Oh lihat Sang Putra. Hey. Oh lihat Sang Putra. Hey. Oh lihat Sang Putra, Juru Selamat kita, wujud kasih Allah, tinggikan Dia selamanya. One more time. Oh lihat Sang Putra, Juru Selamat kita, wujud kasih Allah, tinggikan Dia selamanya. Oh lihat Sang Putra. Oh lihat Sang Putra. Kita berikan tepuk tangan bagi Raja Sang Putra. Dia layak disembah, nama Yesus layak disembah. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Putra Allah yang senantiasa Tuhan kami pandang, kami lihat. Kalau Juru Selamat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami milik-Mu. Kami katakan kami milik-Mu. Bukan setengah tapi sepenuhnya kami milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami ada pada hari ini. Karena Engkau baik bagi kami. Karena Engkau menuntun kami memasuki minggu kedua di bulan ini. Kami mau menanggalkan setiap beban, setiap dosa yang merintangi kami untuk maju melangkah ke depan. Mau memandang kepada Engkau Sang Putra Allah. Terima kasih. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan
katakan, serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekurangan Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Mari kita angkat tangan kita, Angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Yang percaya milik Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Mari kita agungkan Dia dengan iman kita, bahwa kita ada dalam Dia dan Dia ada dalam kita. I am yours now forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your
akui kami milik-Mu, Yesus. Seluruh yang kami miliki, seluruhnya milik-Mu. Seluruhnya milik-Mu, Tuhan. Dan kami mau mengerjakan semuanya di dalam-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kau jadikan kami alat-Mu, Kau jadikan kami milik-Mu. Dan kami mau katakan, Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau yang ambil alih hidup kami seutuhnya. Kami tanggalkan setiap dosa yang merintang. Kami lepaskan setiap beban yang merintangi kami. Mau memandang kepada Tuhan kami, Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Sama milik-Mu, masa depan kami milik-Mu. Kami katakan Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Segalanya kami mau serahkan bagi-Mu, hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Yesus, dengan mata yang tertuju padamu, dengan mata yang memandang padamu, Tuhan, dengan mata yang melihat kepadamu. Kau berikan kami hati, Kau berikan kami mata untuk melihat dan merasakan baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Berkuasa Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Kami memandang kepadamu, kami memandang kepadamu, kami mencari wajah, kami menemukan Engkau Tuhan. Kau berdiam di dalam kami, Engkau berdiam di dalam kami, kami berdiam di dalam-Mu. Kaulah gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami bahagia Tuhan, kami bersyukur karena Kau jadikan kami tetap kuat dan teguh melangkah. Oleh karena kami jadikan Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena kami jadikan Engkau pusat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga, kami bahagia. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku.
Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau memuaskan haus dan lapar kami pada siang hari ini ya Bapa. Engkau menilik setiap hati kami ya Bapa yang datang saat ini ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bukti kami ya Tuhan Yesus mencintai-Mu ya Bapa saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menopang setiap kami yang lemah. Terima kasih Engkau yang selalu Tuhan Yesus mengangkat kami, setiap kami yang tertunduk atas setiap masalah hidup kami. Kami lemah, kami tidak mampu melewati hari kami. Dan Engkau yang berjanji dan saat ini Engkau menguatkan kami. Engkau menegakkan kami bisa mengangkat kepala kami memandang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkaulah penghiburan kami. Kami bisa lewati hari-hari kami bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan, di mana pengharapan Tuhan yang kami taruhkan kepadamu seutuhnya sepenuhnya. Engkau Tuhan yang melihat, yang mengucap syukur di mana Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau, segala jerih payah kami tidak pernah sia-sia di mata-Mu ya Tuhan. Setiap yang kami kerjakan, setiap hal yang kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu, semuanya Engkau catat di dalam kitab kehidupan-Mu ya Bapa. Dan kiranya itu menjadi rema untuk kami terus kerjakan, untuk kami terus bersemangat untuk mengerjakan hari-hari kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat setiap jawaban doa untuk anak-anak-Mu tempat ini ya Tuhan, yang setia. Itu sebagian daripada bukti Engkau Tuhan Yesus memang Allah yang benar-benar nyata dan Allah yang hidup, Allah yang menjawab, Allah yang ikut serta merasakan kelemahan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami merasakan jawaban demi jawaban. Kami ada saat ini, itu bukti dari jawaban doa-doa kami ya Tuhan. Itu juga bukti bahwa Engkau memproses karakter kami Tuhan, hingga kami ada seperti saat ini. Semakin Tuhan Yesus berubah, semakin Tuhan Yesus memiliki hati yang lemah lembut seperti Kristus Yesus Tuhan kami. Terus dewasakan kami di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu kami ada saat ini untuk memenuhi rancangan-Mu Tuhan, untuk kepentingan kerajaan Allah semata Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, di mana Tuhan Yesus buat anugerah-Mu gereja kami, untuk gereja kami yang selalu baru. Bersyukur buat tema tahun ini ya Tuhan, melangkah maju. Kami tahu Tuhan Yesus, melangkah maju tidak mudah, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang memegang tangan kami. Amin. Dan kami sanggup melangkah maju terus bertumbuh, tidak stagnan, bahkan tidak berhenti. Bahkan kami bisa melaju lebih cepat bersama-Mu. Amin. Ampuni kami di dalam kelambanan kami Tuhan, kelambanan kami untuk mengikuti jejak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur buat gembala dan tim pengembalaan di gereja-Mu GKI Padang Tuhan, yang semakin Kau pakai makin luar biasa ya Tuhan. Urapan-Mu turun buat ibu gembala kami, buat Tuhan Yesus, Dr. Philip, Dr. Ripka juga mengambil bagian, membagikan kebenaran firman-Mu yang mereka rasakan di dalam persekutuan doa mereka bersama-Mu. Mereka boleh bagikan kepada kami sidang jemaat-Mu, dan juga pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan Yesus ambil bagian yang lain Tuhan. Biar kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Di akhir zaman ini kami boleh semakin fokus menggenapi Tuhan Yesus, peka menggenapi panggilan-Mu dalam setiap pribadi kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga angkat topik doa kami pada siang hari ini ya Bapak. Di mana bulan baru ini Tuhan, jemaat boleh dapat mengikuti setiap komunitas di departemen dalam gereja. Ada 4D Tuhan, youth dan parents. Kami berdoa semua Tuhan buat setiap jiwa yang sudah hadir tempat ini. Kami semua bukan hanya hadir, tapi kami mau bertumbuh. Kami tertanam bertumbuh dan berbuah, menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami berguna buat pekerjaan Allah, buat kerajaan surga turun di bumi. Jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga ya Bapa. Melalui kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh memulai hal yang baik di tahun ini, hal baru, saling membangun di dalam kehidupan rohani kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Begitupun Tuhan, kami bawakan doa kami tahun ini Tuhan Yesus, tanggal 14 Februari 2024, hari Rabu esok Tuhan, akan diadakan pemilu di negara kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang mengasihi bangsa Indonesia, Engkau yang Tuhan Yesus sampai saat ini
kebenaran-Mu, banyak orang-orang yang percaya akan Injil, akan Kristus Yesus di bangsa kami. Dan kuasa-Mu tidak berhenti, kuasa-Mu terus mengalir ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami. Kami sebagai minoritas di tempat ini, kami percaya Tuhan Yesus, doa kami bukan minoritas di hadapan-Mu. Doa kami Engkau dengar, doa kami Engkau Tuhan Yesus berikan ruang yang terbaik. Karena kami berdoa dengan kesungguhan hati ya Bapa. Kami percaya Engkau memberikan belas kasih-Mu buat negara kami ya Tuhan. Biar pemilu ini boleh berjalan dengan aman, lancar Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan Yesus kecurangan-kecurangan di dalamnya juga. Bahkan tidak ada kerusuhan-kerusuhan Tuhan di daerah-daerah. Dimanapun boleh berjalan dengan baik. Kau yang memakai aparat yang ada ya Tuhan, polisi, tentara juga yang terlibat yang Tuhan, Kau memakai kami semua. Memberikan Tuhan Yesus hikmat, Bawaslu juga Kau berikan hikmat, Kau berikan roh takut akan Tuhan buat kami semua. Sehingga tidak ada kecurangan. Bahkan Tuhan Yesus boleh terpilih kelak satu pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Menyerahkan hidupnya buat kebenaran firman. Dan bahkan Injil Kerajaan Allah boleh juga dengan bebas kami wartakan bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Yang percaya Roh Kudus, karya-Mu tentunya ya Tuhan, pastinya akan berjalan dengan kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami siap juga untuk Kau pakai ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu kemanapun kami melangkah dan memberitakan Injil-Mu Tuhan. Lebih penting daripada pemilu, kami hidup memberitakan Injil di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami alaskan doa kami, Roh Kudus saja yang sempurnakan, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dan katakan. Setiap kami yang hadir pada saat ini, yang memuaskan hati kami adalah Yesus. Yang menghiburkan hati kami adalah Roh Kudus. Persekutuan kami dengan Bapa membuat hati kami semakin tenang bersama dengan Tuhan. Amin.
Tuhanlah yang kami percayai, Amin. yang dapat mengatasi masalah dan pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan mengangkatnya dan memberikan kekuatan yang baru, Amin. juga solusinya kepada kami. Amin. Dan kembali kami dipulihkan, kembali kami diberkati, Amin. dan kembali kami memandang kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Amin. Tuhanlah yang melindungi kami, Tuhanlah yang menaungi kami dengan kuasa sayap-Nya. Amin. Dia ada bersama dengan kami. Amin. Dia telah angkat dosa-dosa kami, dan Dia telah melepaskan ikatan-ikatan kami, dan Dia memberikan kebenaran firman di dalam hati kami, Amin. agar kami bebas dari segala kejahatan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Sungguh kami harapkan kehadiran-Mu hadir pada saat Amin. ini, untuk membawa kami kepada kebenaran firman Allah, Amin. supaya kami semua melangkah maju Amin. dan memiliki iman yang besar, dan memiliki pertumbuhan rohani yang sehat. Amin. Hanya Tuhan yang sanggup mengatasi segala kesulitan dan masalah yang kami hadapi. Amin. Selesai sudah masalah-masalah yang lalu, saat ini waktunya bagi kami membuka hati dan menerima firman Allah, Amin. untuk kami percayai, untuk kami bawa dalam kehidupan kami, untuk kami percayai menjadi berkat dan memberkati kehidupan kami. Mari luruskan pikiran kami semua ya Tuhan. Amin. Bawalah kami ke dalam, masuk ke dalam hadirat-Mu. Semua kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah, Amin. dan sungguh-sungguh kami ada di dalam firman-Nya, dan sungguh-sungguh firman-Nya itu ada di dalam hati kami. Amin. Tuhanlah yang memberikan penerangan agar semua kami melangkah maju. Amin. Tuhanlah kekuatan kami, sehingga kami kuat untuk dapat menanggalkan beban maupun dosa. Dan Tuhanlah yang tetap setia, sekalipun kami dalam masalah, pergumulan dan penderitaan, Dia tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Selamat hari Minggu. Boleh saudara sampaikan ke sebelah saudara, selamat hari Minggu saudaraku. Barangkali pasangan saudara di sebelah saudara. Bulan yang lalu kita diberkati firman Tuhan tentang janganlah khawatir. Minggu yang lalu saudara diberkati firman Tuhan dari Kak Ripka, bahwa pencobaan-pencobaan yang saudara alami tidak akan melampaui kekuatan saudara. Percayakah saudara akan firman Tuhan itu? Sama-sama kita berkata percaya. Minggu yang lalu di kebaktian pertama, Bapak Alek juga memberkati lewat firman Tuhan. Orang yang percaya tidak khawatir. Haleluya saudaraku.
Dan hari ini kita diberkati Tuhan lagi lewat tema kita, lewat topik kita. Dan di dalamnya ada firman. Dan di dalam topik itu ada kuasa. Dan ada juga Roh Kudus yang siap membimbing kita setelah kita diberkati, supaya kita juga memberkati orang lain. Perlu juga kita, saudaraku, mengatakan pada diri kita, diriku, siapa lagi ya yang mau kau berkati? Amin, saudaraku. Nah, jadi kita agak sedikit semangatilah diri kita. Melihat pekerjaan, semangati diri kita. Ketika kita dalam masalah, yakinkan diri kita. Ketika kita mengalami beban, katakan kepada diri kita, sama-sama kita menyerahkan beban kita ini kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan menjadikan ringan beban kita. Amin, saudaraku. Jadi makin sering kita membangun diri kita dalam firman, dalam Allah, makin kuat kita, makin bercahaya kita sebagai orang yang melakukan firman Allah. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, mari sama-sama kita melangkah maju. Sama-sama kita melangkah maju. Berlari untuk maju, bertumbuh supaya kita maju. Berkorban supaya kita maju. Miliki iman yang besar, iman yang kuat, miliki juga iman yang berani. Mari sama-sama kita maju, saudaraku. Kita lihat, saudaraku yang kekasih, dasar firman Tuhan. Kita dapat menerima dari Tuhan tema kita untuk tahun ini, yaitu melangkah maju. Melangkah maju bukan berarti ya maju sendiri, bukan berarti hanya teori saja, hanya cerita saja. Tetapi melangkah maju, kita persiapkan diri kita, pasti ada rintangan yang akan merintangi, sehingga kita tertunda untuk maju, terhalang untuk maju, sehingga kita tidak ya maju-maju. Siapakah yang mengerjakan ya rintangan itu? Artinya, saudaraku, siapakah saudaraku ya yang mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupannya, supaya firman yang kita percayai itu menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan setiap rintangan maupun itu dosa, yaitu gereja. Tuhanlah kepala gereja, jadi saudara jangan takut. Ketika saudara ada dalam ruangan ini, saudara sebagai gereja Allah, ada kepala kita, yaitu Kristus. Fokus kita Kristus, yang kita pandang adalah Kristus, yang kita serukan adalah Kristus. Waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita, saudaraku, memuji Tuhan, semua kita sampaikan kepada Kristus, karena Dia adalah kepala. Amin, saudaraku. Sebagaimana kita punya kepala, banyak hal yang positif di dalam pikiran kita yang dapat memberikan jalan keluar bagi kita, saudaraku. Sehingga tubuh kita yang lain pun mengikutinya. Amin, saudaraku. Baik, kita lihat, saudaraku, dasar firman Tuhan. Melangkah maju dari Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 6. Kami telah ya membicarakan ini berkali-kali. Walaupun bahasa Indonesia, bahasa kami, tetapi kami perlu, saudaraku, ya diterjemahkan dengan benar sesuai dengan kebenaran firman.
sesuai pertumbuhan rohani kita selama ini, sesuai kemajuan rohani kita selama ini, ya, sesuai iman kita selama ini, supaya apapun yang kita kerjakan sepanjang tahun ini sesuai dengan tema kita, karena tema kita ini didasari dengan firman Allah. Mari kita saudaraku baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6. 1, 2 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan yang menyesah orang dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Saudaraku yang kekasih, melangkah maju pasti ada tantangan kita. Tetapi tema ini mengingatkan kita semua, mulai dari pribadi sampai gereja kita dan keluarga kita. Tujuan tahun ini melangkah maju. Pada waktu kami berbicara, ya, mendiskusikan tema maupun topik-topik bersama dengan keluarga, saya menyampaikan tujuan gereja kita tahun ini memiliki iman yang besar, iman yang berani. Maka saudaraku harus berkali-kali berjumpa, membicarakan, mendiskusikan, sehingga kita dapat menemukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus bagi gereja kita. Sesuai dengan tema maupun topik kita pada tahun-tahun yang lalu. Sesuai juga dengan perjalanan iman kita dan pertumbuhan rohani kita. Jadi menurut saya tidak ada yang kecewa. Satu pun tidak ada yang kecewa di antara pelayan maupun umat Tuhan, dan kita bersyukur kita mendapatkan tema ini. Mari kita lihat saudaraku, supaya kita mendapatkan peneguhan, mendapatkan pengertian, dan mendapatkan berkat dari Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 6 ini tentang melangkah maju. Yang pertama saudaraku, kita lihat di ayat 1. Kita sama-sama membacanya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama saudaraku, kita lihat banyak saksi. Dari ayat 1 ini berkata banyak saksi. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara dan saya sampai hari ini setia melayani, beribadah, menginjil, memberikan perpuluhan, berkorban,
saudaraku yang kekasih, bukan kita ya yang pertama memulai ini. Amin saudaraku. Kalau kita setia sampai pada hari ini, setia walaupun ada tantangan yang kita hadapi. Saudaraku yang kekasih, kesetiaan mereka mendukung dan mendorong kita untuk lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Siapakah mereka saudaraku? Banyak sekali orang-orang yang dipakai Tuhan, yang menjadi hamba Tuhan, yang bersaksi tentang siapa Allah, tentang kematian Tuhan Yesus, dan mereka semua itu tidak lepas dari kekurangan, kejahatan dan kesalahan, bahkan dosa. Amin saudaraku. Tetapi kita bisa melihat kesetiaan Abraham, kesetiaan Yakub, kesetiaan Daud, kesetiaan para rasul, kesetiaan yang lain-lainnya. Mereka setia walaupun banyak masalah dan rintangan. Walaupun mereka harus berperang melawan musuh. Walaupun mereka menantikan jawaban doa yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Walaupun mereka dibentuk pada masa-masa mereka beriman, mereka tetap setia. Dan merekalah saksi bagi kita. Amin saudaraku. Yang kedua saudaraku, ketika kita bergumul dengan masalah-masalah yang kita hadapi, jangan kita rasa kita yang duluan merasakan ini. Tidak saudaraku yang kekasih. Tetapi mereka pendahulu kita telah terlebih dahulu merasakan penderitaan yang besar, beban yang besar, dan mereka saudaraku mengalaminya terlebih dahulu. Jadi saudaraku, ketika kita bergumul dengan masalah-masalah yang kita hadapi, bukan kita yang pertama, tapi mereka sebagai pendahulu kita. Apakah itu mereka yang ada dalam Alkitab? Begitu juga saudaraku dari Bapak Gembala Sidang, ministry ya, dari orang-orang yang mendahului rohani kita duluan, saudaraku yang kekasih. Karena tidak ada kejadian secara tiba-tiba. Orang dunia pun tahu itu, saudaraku yang kekasih. Yang ketiga saudaraku, kita harus melangkah maju dan bertumbuh. Ya, kita harus melangkah maju dan bertumbuh. Karena itu kita menanggalkan semua beban dan dosa. Karena ini menghalangi kemajuan rohani kita. Jadi setiap orang percaya pada firman Tuhan, dia adalah orang yang percaya bahwa sebelum dia mendapatkan jawaban dan kebenaran firman Allah, terlebih dahulu dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Amin saudaraku yang kekasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini supaya kita yang terdahulu mempersiapkan diri. Sekalipun tema kita melangkah maju, tetapi kita harus mempersiapkan diri. Pasti ada tantangan yang kita hadapi. Bahkan dosa yang sudah diangkat Tuhan dari hidup kita bisa jatuh kepada dosa. Dan yang kita syukuri, kita maju sampai pada hari ini dan kita melihat kuasa Tuhan dan firman Tuhan diberikan kepada kita. Dan firman Tuhan ini saudaraku yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan bahwa saudara tidak pernah sendiri. Amin. Yang keempat saudaraku, mari kita berlomba dengan tekun. Nah perlombaan di ayat 1 tadi berkata, perlombaan yang kita ikuti adalah perlombaan
yang diwajibkan Allah untuk kita jalani. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Karena ada perlombaan yang diwajibkan Allah untuk kita ikuti. Kalau kita benar-benar percaya pada firman Tuhan ini, tidak ada hal apapun dan roh apapun yang bisa mengganggu batiniah kita. Kita hanya percaya pada firman Allah. Amin, saudaraku. Tetapi apa yang harus kita perbuat supaya kita dapat, saudaraku, mengikuti perlombaan yang diwajibkan Allah untuk kita jalani? Pertama, saudaraku, pilih teman saudara yang ikut dalam perlombaan itu. Teman yang berjalan ke depan. Bukan karena aktivitasnya, kesibukannya, dan itu menjadi penghalang bagi saudara. Jangan sampai salah menemukan teman. Karena itu akan bisa menghalangi jalannya perlombaan kita. Dan kita bukan hanya mendapatkan beban kita saja, tapi beban dari teman kita itu. Untuk itu jangan sampai kita salah menemukan teman. Amin, saudaraku. Sudah cukup berat beban kita. Jadi kalau kita salah mencari teman kita, bukan teman melangkah untuk maju, berjalan dan berlari untuk maju, maka bebannya ditimpakannya kepada kita. Sudah terlalu banyak masalah, baik juga pergumulan yang kita hadapi. Amin, saudaraku. Supaya kita juga dapat semakin murni hati kita melayani Tuhan. Semakin tulus kita mengasihi Tuhan. Karena kita tidak salah berteman. Tidak salah bergaul. Amin, saudaraku. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, hentikan kesibukan-kesibukan yang menjadi beban bagi saudara pada saat ini. Kesibukan apa yang merintangi jalan saudara untuk melangkah maju? Adakah kesibukan-kesibukan? Adakah waktu yang sia-sia? Adakah pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Allah? Adakah keputusan-keputusan kita yang mempersulit hidup kita? Atau saudaraku, hidup kita, saudaraku, saat ini kita harus, saudaraku, melepaskan semuanya itu. Amin. Supaya setiap hari kita makin merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya pemulihan terus karena merasa bersalah, merasa tertuduh, khawatir dan bimbang. Jadi saudaraku, kita harus melangkah untuk maju, berperang untuk maju. Semua yang kita lakukan untuk maju bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, mintalah bantuan untuk melepaskan berbagai ketagihan atau keterikatan yang melemahkan saudara. Ada ketagihan dan keterikatan yang mengikat kita. Saudara yang tahu. Amin, saudaraku. Tetapi ketagihan dan keterikatan itu bisa menghalangi jalan perlombaan kita untuk maju melangkah, saudaraku yang kekasih. Minta pimpinan Roh Kudus dan penyingkapan dari Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus, pegang firman. Karena ketagihan dan keterikatan itu tidak akan membebaskan saudara untuk melangkah maju ke depan. Tapi mengikat saudara. Amin. Hari-hari
yang akan kita hadapi bukan makin ringan beban kita, tapi beban kita makin berat. Sama-sama kita saudaraku telah mendengarkan dan kita dihimbau untuk hari Rabu ini memberikan suara kita. Siapakah yang terpilih? Dan kepadanya lah saudaraku ya diberikan Tuhan beban untuk bangsa dan negara kita ini. Jangan sampai salah saudara memilih. Haleluya saudaraku. Jadi melangkah untuk maju, berlari untuk maju, berjuang untuk maju, bertumbuh untuk maju, miliki iman yang kuat, iman yang berani, iman yang besar. Semua ini menunjukkan siapa kita di dalam Tuhan. Amin saudaraku, kita tidak perlu sibuk mencari jati diri kita. Dan siapa diri kita. Semua sudah diberikan Tuhan untuk kita jalani, percayai, untuk kita kerjakan. Dan Tuhan sudah memberikan diri kita ini siapa bagi dunia ini. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kita melihat topik bulan ini menanggalkan beban atau dosa. Tapi apakah mungkin seorang anak Tuhan yang sudah diselamatkan jatuh kepada dosa? Saudaraku, ada firman Tuhan yang berkuasa mengajari dan membuka hati dan pikiran kita. Kalau kita keluar dari kebenaran firman Allah, wilayah rohani kita, apapun bisa terjadi, saudaraku yang kasih. Karena kita tidak sanggup melawan kekhawatiran kita. Kita tidak sanggup mengalahkan kekalahan kita. Tetapi kita sanggup melawannya karena Yesus di dalam kita. Amin saudaraku. Kita tidak dapat menghindari beban. Juga masalah dan penderitaan. Jadi kalau sampai hari ini kita masih mengeluh dan mengeluh dan mengeluh lagi. Dan sampai hari ini kita lebih membesarkan masalah. Begitu juga saudaraku pengorbanan. Dan membesarkan apa yang ada bagi kita. Membesarkan diri kita. Saudaraku yang kekasih. Itu juga menjadi penghalang bagi kita. Untuk maju melangkah ke depan. Amin saudaraku, hati-hati saudaraku yang kekasih. Tetapi saudaraku, tujuan Tuhan bagi kehadiran kita untuk mendengar dan mempersiapkan diri kita. Kita harus pastikan diri kita melangkah maju setiap detik. Apapun itu tujuan hidup kita. Amin. Oleh karena itu lebih ringan lagi kita saudaraku ketika kita menghadapi tantangan. Karena kita percaya ada tantangan. Karena kita percaya ada rintangan. Dan ada dosa yang merintangi langkah kita ke depan. Jadi kita tidak dapat saudaraku ya bebas dari masalah. Tetapi kita dapat saudaraku mempercayai Allah kita untuk menanggung juga masalah dan beban kita. Jangan mau lagi saudara sendiri menghadapi masalah saudara. Baik juga penderitaan yang membuat saudara mungkin bisa saudara tertekan. Demikian juga saudaraku yang kekasih, beban-beban apapun mulai hari ini. Katakan kepada Tuhan, aku tidak mau Tuhan membebani bebanku ini sendiri. Tapi aku mau menyerahkannya kepadamu Tuhan. Begitu juga masalahku dan penderitaanku. Amin saudaraku. Jadi jangan kita egois rohani. Kalau saudara tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan mau apa untuk beban saudara? Dia maunya saudara menyerahkannya kepadanya. Dia berikan anggota-anggota tubuh bagi saudara untuk mempermuliakan namanya. Supaya saudara pakai
untuk kemuliaannya, untuk kebenaran firman-Nya. Haleluya saudaraku, amin. Nah beban kita ada beban keluarga, ada beban hidup kita saudaraku, ada beban ekonomi ya, beban bagaimana supaya kita bertumbuh, supaya kita mengasihi. Beban itu ada bagi kita, saudaraku yang kekasih. Haleluya, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, nah, semua kita pernah mengalami diperlakukan semaunya, seenaknya saja, saudaraku yang kasih. Semua pernah kita mengalami itu. Dan itu menjadi beban, dan itu menjadi masalah bagi kita karena perlakuan seseorang, karena perlakuan keluarga kita, karena perlakuan pasangan kita, karena perlakuan atasan kita. Dan itu menjadi beban. Dan itu menjadi masalah bagi kita. Saudaraku yang kekasih, apakah Tuhan tutup mata dengan kejadian yang saudara alami? Coba tanya diri saudara setiap hari seperti itu. Apakah Tuhan melewati ketika saudara diperlakukan seperti itu? Saudaraku yang kekasih, segala kejadian yang kita alami itu tidak terjadi begitu saja. Tetapi kalau kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, kejadian apapun yang kita alami itu menguatkan saudara. Itu mendekatkan saudara dengan Tuhan. Kejadian-kejadian yang kita alami ini membuka mata kita bahwa tidak ada keselamatan dan kepastian di bawah kolong langit ini selain daripada Tuhan. Firman ini ya sudah digenapkan Tuhan, dan kita harus genapkan sebagaimana firman ini genap. Sebagaimana Allah berfirman kepada kita. Jadi jangan biarkan diri saudara sepi dari kebenaran firman Allah. Supaya jangan setan yang menguasai hati saudara. Supaya jangan kuasa-kuasa kegelapan yang mengatur hidup saudara. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kita lihat judul firman Tuhan pada hari ini. Tetaplah setia walaupun ada masalah. Amin. Masalah tidak bisa kita hindari. Tetapi masalah yang kita hadapi, mari bersama dengan Tuhan. Sama-sama kita ya mengatasi masalah kita dengan Tuhan. Jangan mau sendiri. Haleluya saudaraku. Nah, membuat kita makin aktif sebagai anak Tuhan. Jangan mau sendiri. Karena Tuhan dapat ya dihubungi. Kita dapat terhubung dengan Tuhan 24 jam. Bukan masalah waktu dan keadaan. Bagaimanapun kondisi, keadaan, dan dimanapun saudara, dia tetap ada. Saudara bisa terhubung dengannya. Bukan masalah waktu, bukan masalah sikap kita berdoa, baru kita bisa sampai kepada, baru kita bisa terhubung dengan Tuhan. Tidak, saudaraku yang kasih. Tuhan itu adalah Tuhan, dan dimanapun dia adalah Tuhan, dan dimanapun dia adalah Tuhan yang kita sembah. Haleluya saudaraku. Amin. Nah saudaraku, kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia makin merasakan penangkapannya makin dekat. Dan masalah besar, penderitaan besar semakin dekat. Semakin dia rasakan masalah dan penderitaan yang besar. Mari kita lihat saudaraku di dalam Matius 26 ayat 39. Satu, dua, ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
ketika Yesus meminta kepada Bapa agar cawan penderitaan dijauhkan darinya. Bukan berarti dia menolak penderitaan itu, saudaraku. Tapi dia tidak tahan, dijauhkan dari Allah Bapa. Kemudian saudaraku, dia berkata, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Penderitaannya membayar semua dosa manusia. Sehingga dia terpisah dari Allah. Dosa itu yang memisahkan dia dari Allah. Yesus tanpa dosa memikul dosa-dosa manusia. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Supaya saudara dan saya jangan terpisah dari Allah. Amin, saudaraku. Coba lihat bagaimana besarnya kasih Allah Bapa bagi kita. Yesus tidak berdosa. Tapi dia mau menanggung dosa-dosa manusia. Supaya kita diselamatkan. Supaya kita jangan terpisah dari Allah Bapa. Dan dia satu-satunya yang sanggup menjalani itu, saudaraku yang kekasih. Berarti kita juga akan mengalami penderitaan yang besar. Karena mempertahankan keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Dan banyak juga yang jatuh oleh karena tidak mengerjakan keselamatan yang diberikan Tuhan baginya. Saudara dan saya bertahan terus. Berapa besar pun penderitaan yang kita alami. Namun kita tidak seperti Yesus yang sanggup mengalami penderitaan yang begitu besar. Saudaraku yang kekasih. Amin. Kita menderita oleh karena daging kita. Maka kita perlu menguasai diri kita. Mulut kita, pikiran kita. Supaya kita bertumbuh di dalam iman. Jangan menjadi batu sandungan, saudaraku. Jangan kita menjadi tersandung bagi orang lain. Amin, saudaraku yang kekasih. Waktu kita mengalami masalah, kita memerlukan kepercayaan yang kuat. Dasar yang teguh kepada kebenaran firman Allah. Masalah boleh terjadi. Tetapi saudaraku, ketika masalah itu terjadi, kemanakah hati dan pikiran kita? Kita perlu tujukan pada firman Allah. Supaya kita memiliki dasar yang kuat dan dasar yang teguh. Dan akar kita makin merambat ke dasar sehingga angin sekencang apapun saudaraku tidak akan dapat menggoncang kita. Dan dari situ pun saudara bisa menjadi saksi bagi orang-orang sekitar saudara. Haleluya saudaraku. Amin. Kita lihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dari Ayub 3 ayat 11. Kita baca 1-2 ya. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Karena penderitaan yang begitu besar yang dialami oleh Ayub. Dia menyesali kelahirannya. Dan dia ingin mati. Karena penderitaan yang dialami saudaraku adalah penderitaan fisik. Fisiknya sakit. Lalu kesedihan, dia kehilangan keluarga, dia kehilangan kekayaan. Dan dia ingin mati saja pada waktu itu. Dan tidak ada ruang di dalam pikirannya untuk memikirkan kembali keselamatan yang dia miliki, saudaraku. Karena begitu
beratnya yang dialami, penderitaan yang berat yang dialami oleh Ayub. Kita mengenal Ayub dari firman Tuhan. Dia orang yang saleh. Dia orang yang murah hati. Dia kaya. Ketika anak-anaknya selesai berpesta, dia mendoakan anak-anaknya supaya anak-anaknya selamat. Jangan sampai dikuasai oleh pesta yang mereka lakukan bersama dengan teman-teman dan kerabat-kerabatnya. Saudaraku, dia adalah ayah yang bertanggung jawab. Siapa orang yang pernah memikirkan dia kehilangan kekayaan, dia kehilangan keluarga, dan dia sakit secara fisik dalam waktu yang sama? Siapa yang pernah memikirkan itu, saudaraku? Kita sebagai anak Tuhan, kalau sudah kita diberkati, melayani, berhasil, dan kita menginginkan perlindungan Tuhan terus terjadi bagi kita. Dan ketika kita, saudaraku, mengalami kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Dan kekayaan apa yang kita miliki, Tuhan lindungi. Itu yang kita inginkan. Kita tidak menginginkan yang terjadi seperti yang dialami oleh Ayub ini, saudaraku yang kekasih. Amin. Saudaraku, jangan kita menganggap enteng keadaan rentan kita, saudaraku. Kalau kita rentan terhadap penyakit, emosi, dan sekitar kita, saudaraku yang kekasih, dalam kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi masalah, jangan anggap enteng hidup yang rentan seperti itu. Amin, saudaraku. Karena Tuhan memberikan kuasa kepada kita mengerjakan kebenarannya dan segala yang diperintahkan kepada kita. Berarti kita punya waktu. Ada waktu untuk bertumbuh. Ada waktu jatuh. Ada waktu untuk percaya. Ada waktu tidak percaya. Dan kita tidak melihat kejadian di depan kita, saudaraku. Kita masih perlu bimbingan dari Tuhan. Jadi kalau saudaraku kesehatan kita bermasalah dan kita saudaraku mudah saudaraku diserang oleh penyakit. Dan kalau saudaraku kita mengalami kepahitan, kalau kita lebih peka terhadap negatif, perasaan kita terkadang saudaraku bukan perasaan yang baik. Kita tidak bisa membiarkan keadaan kita seperti itu. Kalau kita sedang menghadapi masalah, kita harus serius untuk menyelesaikan itu. Amin, saudaraku. Ada banyak orang percaya tidak fokus kepada masalah yang sesungguhnya. Karena itulah pekerjaan iblis. Itulah pekerjaan musuh kita. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi harus saudara hati-hati. Amin, saudaraku yang kekasih. Jangan biarkan itu. Iblis tidak ingin kita fokus kepada masalah yang kita hadapi. Supaya kita jangan menyelesaikan masalah kita itu dengan waktu yang tepat. Maka dia berikanlah saudaraku masalah-masalah yang lain untuk mengganggu fokus kita. Jangan biarkan itu, saudaraku yang kasih. Amin, saudaraku. Jangan anggap enteng. Kalau saudara menganggap, kalau saudara rentan terhadap keadaan sekitar saudara, di mana saudara sedang menghadapi masalah, saudara harus perlu serius menghadapinya. Haleluya. Supaya jangan saudara salahkan Tuhan. Saudara salahkan waktu. Saudara salahkan gereja. Saudara salahkan pemimpin-pemimpin saudara. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah diri kita. Cara kita enggak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita lanjut lagi. Terkadang masalah disebabkan oleh dosa yang masih ada dalam hidup kita. Kita dapat melihat Bilangan 33 ayat 55.
Jadi saudaraku, ada waktu bagi kita. Dan waktu ini harus kita kendalikan. Apakah kita waktu untuk maju? Apakah saudaraku waktu ini kita pergunakan untuk bertumbuh atau untuk kesenangan kita? Jadi masih ada kemungkinan orang percaya jatuh kepada dosa, saudaraku. Mari kita baca Bilangan 33 ayat 55. 1, 2 ya. Tetapi jikalau kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Haleluya saudaraku. Saudaraku, apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Yang kita dapat dari firman Tuhan ini adalah peringatan di mana Tuhan mengingatkan Musa. Supaya Musa menyampaikan kepada bangsa Israel sebelum mereka menduduki tanah Kanaan. Karena orang-orang asli tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang jahat. Mereka itu suka menyembah berhala. Dan mereka masih saudaraku percaya kepada berhala-berhala. Dan memang keturunan mereka raksasa. Tuhan memberitahukan itu kepada Musa. Dan disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Kan itu baik ya. Baik sekali. Amin saudaraku, baik sekali. Supaya mereka dapat memiliki tujuan yang sama ketika mereka menduduki tanah Kanaan dan mereka mendapatkan berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi terkadang diri kita juga seperti itu saudaraku. Kurang kita bersyukur, kita mendapatkan yang belum kita dapatkan sebelumnya dari firman Allah. Yang saya sampaikan, yang disampaikan oleh pemimpin Fordi saudara, atau disampaikan oleh orang rohani yang di sekitar saudara. Terkadang kita juga perlu saudaraku diingatkan dan dinasehatkan. Tetapi kita lebih melindungi siaku kita, kesombongan kita. Kita lebih melindungi diri kita. Sehingga kita merasa malu mengatakan terima kasih. Padahal Tuhan berkata, mungkin kita tidak sanggup untuk menemukan jawaban itu. Dan di bidang lain Tuhan berikan kesempatan bagi saudara untuk tetap maju dan bertumbuh. Dengarkan saja saudaraku yang kekasih. Ngapain kita malu mengucapkan terima kasih bagi mereka? Bukankah kita ini anggota satu dengan yang lain, bertumbuh bersama, saling membangun saudaraku yang kekasih? Demikian juga dalam keluarga saudara. Mungkin saudara membantah pada waktu awalnya. Mungkin saudara berontak pada waktu awalnya. Tetapi ingat, Roh Kudus menginsafkan saudara dari dosa. Dan dia kerjakan apa maunya Bapa kepada saudara. Kalau saudara tidak buka hati saudara, ia tidak akan memperdengarkan suaranya kepada saudara. Yang Tuhan inginkan kepada saudara. Amin saudaraku. Jadi mari kita mengucap syukur karena Yesus ada di dalam setiap keadaan kita. Juga saudaraku dalam setiap musim kita. Saudaraku yang kekasih. Amin. Baik sekali saudaraku. Allah menyampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa.
Tetapi saudaraku sebaliknya. Dan itulah yang terjadi. Mereka ragu-ragu membersihkan semua penduduk asli tanah Kanaan. Mereka tidak berjaga akan kejahatan orang-orang penduduk asli tanah Kanaan. Juga kesukaan orang-orang Kanaan, yaitu berhala-berhala. Mereka, saudaraku, tidak berjaga. Dan mereka tidak usir orang-orang Kanaan asli. Dan mereka melihat orang-orang Kanaan asli itu raksasa, maka mereka takut, saudaraku yang kasih. Dan akibatnya mereka menderita. Dan akibatnya mereka kesulitan. Dan akibatnya mereka juga jatuh kepada kejahatan dan kepada berhala-berhala. Oleh karena mereka tidak mengerjakan apa yang dinasihatkan Tuhan. Kadang-kadang kita pun merasa ragu untuk membersihkan semua dosa di dalam hidup kita. Entah karena kita takut terhadap dosa itu, atau karena dosa itu menarik dan tidak berbahaya. Dan kita membiarkan dosa itu menguasai hidup kita. Bisa nggak kita tanya waktu kita? Kalau keadaan kita seperti itu. Dan kita, saudaraku, berkata kepada diri kita, di manakah waktu? Di manakah kesempatan? Di manakah diri kita pada saat kita mengalami dan kejatuhan yang seperti itu? Karena kebandalan, karena kesombongan, karena tidak mau mendengarkan nasihat. Berani nggak kita bertanya di manakah waktu? Di manakah diri kita pada saat kita dalam keadaan seperti itu? Banyak orang tidak berani bertanya seperti itu. Dia membiarkan karena dia merasa dosa itu indah, enak, manis. Dan dosa itu tidak membahayakan dia. Tidak, saudaraku yang kasih. Amin. Beberapa hari yang lalu saudaraku saya bermimpi. Dan yang saya mimpikan itu saudaraku orang yang saya kenal. Tetapi dia melakukan satu tindakan yang saya rasa tidak sesuai dengan pertumbuhan rohani. Dan tidak sesuai dengan iman yang dia jalani. Dan saya berkata saudaraku kepadanya, tidak. Saya tidak akan mau menerimamu. Amin saudaraku. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal itu dalam mimpi saudaraku. Karena Tuhan juga, dia bisa berbicara kepada kita dalam segala keadaan. Bagaimanapun keadaan kita. Waktu kita saudaraku, waktu kita sehat, waktu kita tidur, waktu kita berjaga. Tuhan selalu ada saudaraku. Jadi besar artinya kalau kita tetap berjaga pada waktu siang hari. Pada waktu kita menjalani hari-hari kita. Supaya pada waktu dalam mimpi pun saudaraku yang kasih. Kita tidak menyerahkan hidup kita kepada mimpi-mimpi. Kepada mimpi yang buruk. Kepada mimpi-mimpi. Di mana mimpi bisa saudaraku dipakai iblis. Untuk mendakwa dan membunuh kita saudaraku. Tapi saya yakin saudaraku sikap saya itu saudaraku benar. Karena saya tahu bahwa keputusan yang dia ambil itu tidak benar. Dan bukan itu iman yang sesungguhnya. Maka saya katakan tidak. Amin saudaraku. Dan saya tidak mau menerima orangnya. Haleluya saudaraku. Kita harus tegas. Amin saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih kita lihat ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1 ini menyuruh kita menanggalkan dosa yang begitu merintangi kita. Kita semua memiliki berhala yang tidak ingin kita lepaskan. Masih ada berhala, ikatan
Lebih berharga, berhala itu lebih berharga daripada keselamatan. Daripada Tuhan. Daripada kesetiaan. Kalau kita saudaraku menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita berkata, semua ini milik-Mu Tuhan. Termasuk yang berharga menurut kita. Dan itu berhala. Berhala itu saudaraku mengikat kita, mengekang kita. Itu akan menghalangi jalannya perlombaan kita untuk maju melangkah ke depan. Yang pertama saudaraku yang kekasih, kebiasaan buruk. Saudaralah yang tahu apa kebiasaan buruk saudara maupun saya. Tetapi masih ada kebiasaan buruk kita. Dan kita tutup-tutupi dan kita berusaha untuk menutup-nutupinya. Sehingga kita merasakan itu berharga sekali. Nyaman saudaraku menutupi keadaan buruk kita itu. Nyaman rasanya. Kayaknya lebih pede daripada saudaraku kita sangkal diri. Katakan, ya betul. Yang kedua saudaraku, hubungan yang tidak sehat. Hubungan yang sehat itu tercipta dimulai dari diri kita. Amin saudaraku. Demikian juga hubungan yang tidak sehat bukan orang yang membuat itu bagi kita. Kita. Karena tidak ada kebebasan di dalam diri kita. Coba saudaraku kalau kita merasakan diri kita ini sudah bebas saudaraku yang kekasih. Maka kita juga melangkah dengan bebas. Melangkah maju. Tapi saudaraku keselamatan yang diberikan Tuhan. Lalu saudaraku sampai hanya teori saja. Tidak kita kerjakan saudaraku yang kasih. Sehingga kita melihat diri kita. Iyalah apalah aku ini. Iyalah aku memang gak sanggup. Iyalah aku memang banyak masalahku. Iyalah memang aku beginilah. Maka langkah kita pun saudaraku ditentukan dengan iyalah tadi saudaraku yang kasih. Nah itu hubungan yang tidak sehat saudaraku. Sehingga kita selalu melihat kekurangan orang lain. Bicara soal penderitaan. Bicara soal masalah saudaraku. Ada enggak anak-anak Tuhan seperti itu? Ada. Jangan-jangan kita saudaraku seperti itu. Untuk itu tetaplah saudara setia. Yakinkan diri saudara setia terus beribadah setiap hari Minggu. Amin. Gaya hidup yang belum berubah. Amin saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih. Bila kita mengizinkan berhala-berhala itu menguasai kehidupan kita. Maka berhala-berhala itu akan menyebabkan masalah-masalah serius di kemudian hari. Berarti saudaraku masalah di kemudian hari kita menuju kepada masalah. Betul? Nah, ngeri enggak saudaraku? Tapi karena itu keputusan kita. Karena itu yang kita jadikan diri kita saudaraku. Kalau saudaraku kita ini sedang menuju masalah yang sulit. Hentikan. Hanya saudara yang dapat menghentikan itu. Karena Tuhan berkata sudah genap. Sudah selesai. Amin saudaraku. Haleluya. Haleluya saudaraku. Saudaraku yang kekasih untuk mengakhiri firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak melakukan tugas dengan benar pada awalnya. Seringkali tugas itu menjadi jauh lebih sulit untuk dilaksanakan. Kita pernah. Dan kita pernah mengalami. Dan melakukannya berkali-kali. Dan kita adalah saksinya saudaraku. Pada waktu kita awal menjalani hidup kita. Bukan yang kita pilih yang baik. Kita enggak memilih yang baik. Tetapi kita memilih yang tidak baik. Kalau kita pilih yang tidak baik. Maka kesulitan akan makin terasa. Tapi kalau saudara yang baik kita pilih, maka
keringanan untuk menjalani ke depan akan makin terasa ringan. Jadi saudaraku, pilihan ada bagi saudara, juga bagi saya. Carilah solusi, bukan menyalahkan orang. Carilah Allah sebelum masalah datang. Jangan masalah menjauhkan diri kita dari Allah. Jangan masalah menekan hati saudara, membuat saudara pahit hati, membuat saudara tidak bebas. Tapi masalah boleh terjadi, tapi ikuti cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, tetap semangat walaupun ada masalah. Mari kita bangkit berdiri dan kita masuk dalam perjamuan kudus, saudaraku yang kasih. Haleluya. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Amin. Kami bersyukur buat penyingkapan-Mu. Kami bersyukur buat pengertian yang baru. Amin. Kami bersyukur Tuhan menyingkapkan lewat firman supaya kami dapat mengalahkan semua rintangan maupun dosa bersama dengan Tuhan. Amin. Supaya perjalanan perlombaan kami maju sesuai dengan rencana Tuhan bagi kami. Amin. Saat ini Tuhan, kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami terima tubuh-Mu dan kami terima darah-Mu. Semua kami berdiri menjadi saksi atas kematian-Mu. Semua kami berdiri, semua kami menjadi saksi dan berdiri menjadi saksi. Amin. Di mana Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Baik pada waktu kami dibebani oleh karena beban yang kami alami, baik penderitaan dan masalah, dan kami dapat merasakan Yesus hadir Amin. dalam diri kami, dan kami diberikan Tuhan kesempatan untuk melihat dan merasakan kejadian itu, supaya kami dapat menyaksikannya kepada banyak orang, bagaimana Tuhan bersama dengan kami menyelesaikan penderitaan dan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Roti yang sudah kita terima ini adalah lambang tubuh Kristus. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita, dan kita dapat mendengarkan firman Tuhan untuk meneguhkan perjamuan kudus yang sedang kita jalani, supaya kita saling mengasihi, saling melayani, dan di dalam hati kita dapat merasakan semua kita adalah anggota tubuh Kristus. Dan inilah firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita pecahkan, mari kita baca ayat firman Tuhan yang ada di dalam roti, saudara. Kita baca 1-2 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dan mari kita pecahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Kita angkat dengan tangan kanan kita cawan yang sudah kita terima. Ini adalah lambang darah Yesus, dan inilah firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat tubuh dan darahnya. Terima kasih. Melalui tubuhmu kami dapat merasakan harga dari tubuh yang kau berikan bagi kami, sehingga kami mau memberikan tubuh kami untuk melayanimu dan menjadi persembahan yang kudus. Dan kami tidak mengotori tubuh kami. Roh Kudus memimpin kami supaya kami terus memakai dan mempergunakan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup. Demikian juga darah-Mu yang kudus, yang sudah menyucikan semua dosa-dosa kami, baik pelanggaran dan kejahatan kami. Begitu juga kematian-Mu mengangkat semua kutuk dari kehidupan kami, dan Engkau telah membebaskan kami. Tidak ada lagi penyakit yang menguasai hidup kami, tetapi oleh bilur Tuhan Yesus kami sembuh. Lewat darah Yesus diangkat kami menjadi saksi atas kematian Tuhan, untuk memberitakan kematiannya bagi beribu-ribu orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Diberkati hari ini kita beribadah. Sebelum kita tutup, ada beberapa poin yang tadi sudah kita terima pada hari ini untuk bisa kita bawa pulang, untuk kita renungkan dan kemudian menjadi pegangan hidup kita pada minggu ini. Bahwa masalah yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan selalu tahu. Itu semua diizinkan Tuhan. Jangan satupun kita mengira bahwa Tuhan tutup mata akan apa yang kita alami.
Masalah itu diizinkan bukan menjauhkan kita dari Tuhan, melainkan supaya kita bergantung penuh kepada Dia. Namun terkadang masalah dalam hidup ini juga masih terjadi karena ada dosa yang masih kita biarkan. Nah, sebab itu kita perlu menyelesaikan dosa. Karena ada kemungkinan masih ada berhala di dalam hidup kita, seperti yang disampaikan Gembala Sidang tadi, bahwa ada beberapa hal yang mungkin menjadi berhala dalam hidup, ada kebiasaan buruk, hubungan yang tidak sehat, demikian juga gaya hidup yang masih belum berubah. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita bawa pulang, dan selangkah demi selangkah kita mulai menanggalkan beban kita, supaya kita boleh melangkah maju lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan karena pada siang hari ini kami dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami, tidak secara kebetulan, dan tidak ada satupun Tuhan yang kami lewatkan daripada firman-Mu. Kami dengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan kami diberkati melalui firman-Mu. Amin. Roh Kudus, bantu kami untuk dapat mengerjakan firman-Mu hari lepas hari. Amin. Menanggalkan berhala yang masih ada di dalam hidup ini. Apakah gaya hidup yang tidak baik, hubungan yang tidak sehat, ataukah masih ada kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk. Bila firman Tuhan ini hidup, berurat berakar dalam kehidupan kami, mengubahkan cara kami berpikir, sehingga kami bisa melangkah lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah kepadamu. Di dalam pujian penyembahan kami pun sudah dikuatkan, Amin. diteguhkan, Amin. dan kami menerima kekuatan baru untuk bisa melayani Tuhan kembali di minggu yang akan datang. Terima kasih juga Tuhan buat bangsa dan negara kami, buat Indonesia. Kami bersyukur dan kami ucapkan berkat atas Indonesia. Kami berkati negara kami, negara yang baik, dilindungi Tuhan. Amin. Penjagaan Tuhan berlaku khususnya di dalam minggu-minggu di mana pemilu akan diadakan. Kami percaya keamanan terjadi, kesejahteraan, dan terobosan yang baru yang baik terjadi bagi Indonesia. Siapapun yang akan memimpin bangsa kami, tugas kami adalah berdoa bagi mereka, supaya Tuhan terus memimpin mereka di dalam hikmat dan kebijaksanaan, memimpin di dalam hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Berikan juga bagi kami gereja-Mu hati yang penuh hikmat untuk memilih pemimpin yang benar Tuhan untuk tahun-tahun ke depannya. Berkati juga Sumatera Barat, Kota Padang di mana Engkau tempatkan kami. Kami berkati kota ini. Biarlah kota ini dipenuhi dengan rahmat dan berkat Tuhan. Kami berdoa bagi pembangunan supaya kota ini Tuhan ada terobosan baru lagi dalam pembangunan. Amin. Walaupun dengan mata kepala kami masih jauh kami melihat, tetapi dengan iman kami percaya malaikat Tuhan bekerja atas kota kami ini. Amin. Terima kasih Bapa, dan berdoa juga bagi gereja ini, bagi GKI Padang, gereja lokal di mana Tuhan berikan kami kesempatan untuk bertumbuh. Berkatilah gembala sidang kami secara khusus. Amin. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan. Tuhan memberikan tuntunannya bagi hamba-Mu ini. Berkati juga keluarga gembala, supaya kami semua boleh menjadi berkat dan menjadi saksi. Dan juga para tim ministry yang melayani dalam rumah-Mu ini Tuhan. Mereka yang sudah menyerahkan hidup mereka untuk melayani-Mu. Berkati Kak Gusni, Kak Meme, dan juga berkat Tuhan. Amin. Dan sampai hari ini tetap menunjukkan kesetiaannya untuk melayani Tuhan. Biarlah menjadi saksi bagi kami semua. Amin. Berkati juga para pemimpin, para leaders dalam gereja ini, para pelayan-pelayan dan semua jemaat-Mu. Biarlah semua kami terus melangkah bersama-sama sampai kepada maksud dan tujuan Tuhan. Amin. Dan tidak satupun kami yang mundur, tapi maju melangkah ke depan. Amin. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Ada saudara-saudara kami yang jauh dari sini, seperti keluarga Mas Johannes, keluarga Ibu Tobing, kami berserahkan kepadamu. Amin. Tuhan pimpin perjalanan mereka. Amin. Biarlah mereka pun dapat tiba dengan selamat di tempat tujuan mereka. Amin. Berdoa juga Tuhan buat apa yang sudah mereka kerjakan. Biarlah menjadi berkat bagi kami semua yang melihatnya. Bagaimana mereka setia untuk beribadah sampai hari ini. Terima kasih Bapa Sorgawi, pulanglah kami dengan sukacita. Darah Yesus membungkus memberkati kami semua. Dan bagi semua yang melayani pada hari ini, berkati mereka secara khusus. Amin. Limpahkan berkat, limpahkan sukacita bagi mereka lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami hancurkan, kami patahkan segala pekerjaan jahat, pekerjaan setan, maut, kematian dalam nama Yesus. Khawatir, bimbang, takut tinggal kami semua. Di dalam nama Yesus, segala celaka tidak bisa menjamah kami. Pemimpin yang lalim, pemimpin yang tidak berasal daripada Tuhan, tinggalkan Indonesia di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah angkat kedua tangan kita ke sorga dan terimalah berkat daripada Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang kepada kita. Kepada Dialah fokus kita selalu.
Dan terimalah persekutuan dengan Tuhan Yesus yang telah menebus kita dan yang nanti akan menjemput kita kembali kedua kalinya. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang menolong kita dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Terimalah persekutuan ini di dalam iman. Terimalah berkat ini sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya dan diberkati berkata, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua, dan jangan lupa kita berdoa untuk pemilihan umum tanggal 14 Februari, dan pastikan Bapak Ibu Saudara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih dapat memilih ke TPS